Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afdalul Ihsan dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 220102005. Dan saya David Pari Ardana dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 220101188. Oke, maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Kurikulum. Dan juga yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini atau pada video kali ini yaitu mengenai guru-guru dan juga tugas dalam sudut pandang psikologi. Oke, tugas dan peran guru dalam sudut pandang psikologis tentunya ada beberapa aspek ataupun ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh seorang guru dalam sudut pandang psikologis. Kita langsung saja, Kang David. Ya, itu yang dimana yang pertama nih Kang Faris itu ada memahami psikologi pendidikan. Maksudnya adalah seorang guru itu harus bisa mengetahui nih ataupun memahami dari psikologi pendidikan untuk bisa menyesuaikan bagaimana cara mengajar dengan karakter siswanya. Jadi sebagai seorang guru ini harus paham gitu, karena kan kalau kata orang-orang mah ketika melakukan pembelajaran itu harus membedakan gitu, jangan sampai menyamaratakan pembelajaran pada zaman dulu dengan pada zaman sekarang, karena Ya, pasti betul. akan adanya perbedaan. Jadi harus seorang guru ini tugasnya harus tahu nih, bisa memahami psikologi pendidikan untuk bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan karakter siswanya itu sendiri. Oke, baik, itulah aspek pertama yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas dan peran seorang guru dalam sudut pandang psikologis itu yaitu salah satunya mengetahui perilaku siswa. Mengapa mengetahui perilaku siswa? Karena mengetahui perilaku siswa ini sangat penting bagi seorang guru. Mau itu siswa kelasnya maupun itu siswa secara keseluruhannya. Karena dalam mengetahui perilaku siswa ini, kita sebagai pendidik ataupun seorang guru bisa mengetahui kebiasaan seorang siswanya seperti apa, terus perilaku dia terhadap orang lain seperti apa, terus aspek perkembangan perilaku dia yang belum terpenuhi apa saja sih. Nah, kita sebagai guru harus memperhatikan dalam hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Maka dari itu, seberapa pentingnya mengetahui perilaku siswa. Walaupun pada dasarnya guru tidak mungkin tahu semua siswa secara keseluruhan dalam satu sekolah, tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan ataupun diketahui oleh guru dalam memerhatikan perilaku siswa. Nah, betul. Itu jadi sangat berhubungan dengan apa yang sudah tadi jelaskan yang pertama yang Faris, yang dimana memang selain seorang guru itu harus bisa memahami psikologi pendidikan, tapi harus juga mengetahui perilaku siswa. Betul. Untuk mengetahui juga dari sisi karakter siswa untuk memberikan bagaimana cara mengajar dan juga nanti bagaimana cara mendidiknya. Nah, Betul. selanjutnya ini ada yang ketiga ini, yaitu harus bisa seorang guru ini harus dapat mengatasi masalah siswa. Apalagi kita sebagai seorang guru bimbingan dan konseling nih Kang Betul. Faris, yang dimana memang harus bisa mengatasi masalah siswa, karena setiap periode, setiap kelas, setiap individu pasti punya masalahnya pribadi, baik masalah dengan pembelajaran ataupun masalah secara sosialnya itu sendiri, yang dimana memang sebagai seorang guru atau mungkin kita spesifiknya sebagai seorang guru harus bisa mengetahui nih dari sudut pandang psikologi ketika kita menjadi seorang guru, yang dimana goals dari tujuannya itu untuk bisa mengetahui bagaimana cara pembelajaran, bagaimana cara pemberian layanan, ataupun bagaimana ketika kita cara mengajar di kelas gitu. Apakah ketika memang ada banyak siswa yang bermasalah di salah satu kelas, kita akan mengistimewakan untuk bisa memperhatikan lebih ketika kita bisa mengatasi dari masalah siswanya itu sendiri, Kang Faris. Oke, dari aspek-aspek yang sudah disebutkan sangat terhubung ataupun saling berkaitan satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu membimbing siswa, yang dimana dalam membimbing siswa ini mulai dari proses belajar mengajar, mau itu dari perkembangan akademik non akademiknya, yang dimana guru ini harus menjadi guidance ataupun sebagai role model bagi siswanya sendiri ataupun sebagai teladan, yang dimana siswa ini terkadang melihat bagaimana gurunya ketika memberikan pembelajarannya. Betul. Terus bagaimana dia melihat perilaku yang apa yang harus diterapkannya. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar ataupun harus sangat menjaga image kita, apalagi dalam sikap dan pribadi kita terhadap siswa. Mulai itu dari cara mengobrol, mulai itu kita dari cara
berperilaku ke orang lain, terus mulai dari cara Bagaimana menghormati, nah itu juga masuk ya. bisa. Oke, yang selanjutnya Yaitu ada dari mengembangkan potensi siswanya itu sendiri, yang dimana adalah sebagai guru ini kita dapat mengembangkan potensi siswa untuk bisa menggali dan mengembangkan. Siswa datang ke sekolah bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kewajibannya saja, tapi siswa datang di ke sekolah juga ingin mengetahui nih apa sih yang harus dikembangkan oleh siswanya itu sendiri. Dan guru adalah sebagai narahubung ataupun penghubung bagi siswanya untuk menemukan jati dirinya, menemukan potensinya. Jadi ketika seorang guru secara psikologis harus paham gitu bagaimana ketika anak ini punya potensi di bidang apa dan juga punya potensi kedepannya seperti apa. Jadi guru itu harus bisa mengetahui hal-hal tersebut. Nah itu mungkin yang selanjutnya yaitu terkait yang terakhir mungkin ya Kang Faris, ini materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Kang Faris itu sebagai memfasilitasi kegiatan belajar. Oke, memfasilitasi kegiatan belajar di sini itu bukan memfasilitasi secara sarana prasarana ya Kang David ya, karena itu kan tugas dari sekolah ataupun sekolahnya ya. Tapi memfasilitasi kegiatan belajar di sini tuh yang perlu dikutip itu guru dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks akademik. Nah, yang perlu ditekankan kita sebagai guru yaitu yang pertama jelas kita harus menguasai ilmu yang kita peroleh ataupun ilmu yang kita mau ajarkan kepada siswanya seperti apa. Karena kalau kita sendiri sebagai guru, jangankan untuk memberi ilmu dalam secara akademik, kalau kita nggak tahu apa ilmu yang mau kita sampaikan, bagaimana nanti si siswanya terfasilitasi, termasuk juga dalam konteks secara permasalahan. Nah, dalam konteks permasalahan ini juga siswa akan belajar terhadap gurunya. Apa yang telah diucapkan oleh gurunya, apa yang telah dilakukan oleh gurunya, itu juga termasuk dalam memfasilitasi kegiatan belajar dalam konteks permasalahan. Maka dari itu, konteks yang perlu ditekankan Kang David mungkin bisa disampaikan. Nah, intinya memang jadi ketika jadi seorang guru ini, setelah tadi apa yang sudah disampaikan terkait aspek bahkan yang terakhir yaitu memfasilitasi kegiatan belajar, ya sudah memang seharusnya dan sewajarnya mungkin ya, sebagai seorang guru ketika kita sudah mendapatkan ilmu dan bekerja pada profesi sebagai seorang guru untuk mendidik siswa, maka memang kita harus dapat melayani dan juga mendiserp ilmunya kepada siswa itu sendiri. Jadi ada 6 aspek, mulai dari tadi harus mengetahui dari psikologi dari pendidikannya sendiri, yang kedua itu mengetahui perilaku siswa, terus mengatasi masalah, terus membimbing, terus memfasilitasi kegiatan belajar ataupun mengembangkan potensi siswa, dan juga yang terakhir tadi adalah memfasilitasi dari kegiatan belajar. Nah, memang intinya pada dasarnya walaupun sekarang sudah marak nih Bang Faris AI, sudah marak dengan aplikasi Google, tapi tetap peran fungsi guru tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Karena memang dari tadi yang dijabarkan ke 6 itu yang tidak akan didapati oleh para siswa ketika mereka mencari di Google ataupun menanyakan pada AI gitu ya. Memang itu merupakan psikologi antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia yang memang tidak bisa terlepaskan gitu. Jadi memang sebagai seorang guru punya tugas dan kewajiban bukan hanya mengajarkan ilmunya saja, tapi bagaimana menerapkan adab-adab ataupun norma-norma yang ada atau yang tersedia seperti itu. Ya, betul Kang David, apa yang sudah dikatakan oleh Kang David, tugas dan peran sebagai guru dalam sudut pandang psikologis ini tidak hanya mengajarkan secara akademik, namun juga perlu memperhatikan mulai dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswanya untuk si siswa dapat berkembang secara optimal dalam masanya, mau itu masa anak-anak, masa remaja, maupun itu mau menuju masa dewasa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja mungkin ya yang bisa kita paparkan terkait guru dan tugas dari sudut pandang psikologi. Mohon maaf apabila ada keterangan. Saya David Fahri Ardana dan rekan saya Faris Afdol Ihsan, mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga dapat memenuhi tugas UAS dari psikologi kurikulum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.